Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, yarhamukumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam majlis ilm, majlis tausiah, majlis zikir, majlis yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sebuah majlis yang oleh baginda Rasulullah SAW dijadikan sebagai taman-taman surga. Sebagaimana beliau menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka beristirahatlah di situ. Mengambil waktu untuk beristirahat, ya, untuk melepas lelah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksudkan dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr. Beliau mengatakan pertemuan-pertemuan untuk berzikir, untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggikan syariah Allah, untuk memuliakan syiar-syiar agama Allah, untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah. Karena zikrullah, sebagaimana disampaikan oleh para ulama salaf, zikrullahi ta'atullah. Berzikir kepada Allah berarti taat kepada Allah. Faman ata'allaha faqad dzakarah. Maka barang siapa yang berzikir yang taat kepada Allah, berarti dia berzikir kepada Allah. Orang yang taat dengan sempurna kepada Allah, berarti dia selalu ingat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu lam yadhkurhu. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, berarti dia tidak ingat kepada Allah. Wa in sabbaha wa halala tula laili. Meskipun dia bertasbih, bertahlil semalam suntuk, tetapi nggak taat kepada Allah. Syariat Allah dilanggar, yang haram diterjang, yang wajib ditinggalkan, maka dia tidak taat kepada Allah, berarti tidak berzikir kepada Allah. Masyaallah muslimin wal muslimat yarhamukumullah. Dalam majlis zikir ini kita akan bersama-sama memahami betapa dekatnya Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hambanya. Banyak ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah. Kemudian selalu dijawab oleh Allah, qul, katakanlah, ya. Coba, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang bulan-bulan sabit. Ya, maka dijawab oleh Allah, ya, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah, dia adalah
waktu-waktu yang tertentu bagi umat manusia. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka infakkan. Maka dijawab oleh Allah, ya, qul af, katakanlah, menginfakkan itu dengan afu, yaitu dengan memberikan maaf, dengan memberikan sesuatu yang istimewa, Masya Allah, dengan belas kasihan tanpa ada rasa dendam, rasa benci kepada yang diberi nafkah, Masya Allah, ya, memberikan kelebihan dengan rasa cinta, Masya Allah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi wa rasul, dan seterusnya. Masya Allah. Tetapi berkaitan dengan masalah kedekatan Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, Allah tidak mengatakan yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau tentang aku, kemudian baru dijawab oleh Allah, qul, katakanlah. Tidak. Tapi Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan betapa dekatnya Allah kepada hamba-hambanya, ya, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, hamba-hambaku, ini dengan kalimat wa idza, apabila, artinya para sahabat belum bertanya, para sahabat Nabi belum bertanya, Allah sudah memberikan sebuah penjelasan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, tentang aku, fa inni qarib, langsung Allah menegaskan, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku selalu mengijabah permohonan orang yang memohon, idza da'ani, apabila dia memohon kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka senantiasa memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, agar mereka tetap di dalam petunjukku, agar mereka tetap mendapatkan petunjukku. Masya Allah. Kedekatan Allah kepada hamba-hambanya ini memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Masya Allah. Dan kita setiap hari dalam sholat-sholat kita selalu berdoa. Bahkan makna as-shalah itu sendiri salah satunya adalah ad-doa, berdoa, ya. Jadi sholat sendiri salah satu maknanya di samping ar-rahmah, tapi juga ad-doa, berdoa secara bahasa. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kembali kepada ayat ini, kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung mendengar doa-doa kita yang kita ucapkan dengan bisik-bisik, dengan sir ataupun dengan jahar. Ya, langsung ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ijabah, aku kabulkan permohonan orang yang memohon, ya, kepadaku di saat dia memohon kepadaku. Ya, Allah Azza wa Jalla dekat kepada kita. Maka ketika kita berdoa, ya, langsung diijabah oleh Allah, didengar. Ya, terkabulkannya doa ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW ada 3 kategori. Yang pertama adalah diijabah, diterima doa-doa kita, kemudian apa yang kita mohon itu segera diberikan, ya, sesuai dengan hikmah dan ilmu yang Allah
ketahui tentang diri kita. Yang kedua, doa-doa kita diterima langsung oleh Allah, diijabah oleh Allah, dan apa yang kita mohon itu ditunda. Kebaikan dengan doa-doa kita itu menumpuk di sisi Allah. Maka pada saat yang tertentu sesuai dengan ilmu Allah tentang diri kita, barulah Allah berikan kepada diri kita. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga, doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, doa kita diterima oleh Allah, dikumpulkan menjadi kebaikan yang banyak. Kemudian doa ini dijadikan oleh Allah untuk apa? Menghapuskan musibah yang seharusnya menimpa diri kita, mengcancel, membatalkan musibah yang seharusnya menimpa diri kita. Maka ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mendengarkan pernyataan Nabi yang seperti ini, maka mereka mengatakan, idzan nukfir. Kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak doa kita. Qala Allahu aktsar. Nabi menjawab, Allah lebih banyak menerima apa yang kalian mohon. Masya Allah. Ya. Jadi setiap kali kita memohon kepada Allah, tidak usah ragu-ragu. Ya. Dan Allah memberikan jaminan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, mohonlah kepadaku astajib lakum, niscaya aku ijabah doa-doamu. Allah lah yang memerintahkan kita untuk berdoa, kita sami'na wa ata'na berdoa. Kemudian Allah yang memberikan jaminan terkabulkannya doa-doa kita, kita yakin dengan terkabulkannya doa-doa yang kita ikrarkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Terkabulkannya doa itu ada syaratnya. Di antaranya adalah dengan yakin. Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah dan kalian dengan yakin terkabulkannya doa-doa itu. Maka dalam berdoa kita tidak boleh spekulasi, ya saya coba doa inilah, kalau terkabulkannya ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak begitu. Berdoa dengan penuh keyakinan. Ya. Berdoa jangan main-main. Serius, ya. Dan apa yang diucapkan oleh seorang yang beriman ini menjadi doa. Maka Nabi SAW mengatakan, fala taqulu illa khairan. Janganlah mengatakan kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Karena para malaikat itu mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Kalimat di saat kita berdoa secara khusus, doalah yang baik-baik. Ya, ini. Ketika kita marah, tetap ucapkan kalimat yang baik. Jangan sampai mengikrarkan kalimat yang negatif, kalimat yang buruk, karena itu juga diamini oleh para malaikat. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, pernah menyampaikan, ya, kisahnya ketika dia masih kecil, masih kanak-kanak, ya, dia saat itu dia marah, ya, kecewa dengan ibunya, maka dia mengambil pasir dan dilemparkan ke al-maraq, yaitu sayur gulai, ya, gulai kambing yang akan dihidangkan kepada tamu-tamu ibunya. Maka ibunya marah dan mengatakan, wahai Abdurrahman, tidak pantas kamu lakukan seperti ini. Kamu ini akan menjadi imam besar Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi di saat marah dia mendoakan agar menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan apa yang terjadi? Kalimat-kalimat seperti itu didengar oleh beliau dan tertanam dalam jiwanya. Saya akan menjadi imam besar Masjidil Haram. Masya Allah. Dan akhirnya terkabulkanlah doa ibunya setelah beberapa tahun berikutnya. Dia menjadi hafidz Al-Quran, ya, kemudian kuliah di Kuliatul Quran dan seterusnya sampai menjadi doktor dan terpilih menjadi imam besar Masjidil Haram. Masya Allah. Ya. Sebaliknya ada seorang ibu, ini juga kisah nyata, ya, di Arab Saudi terjadi. Seorang ibu
melihat anaknya bermain bola di rumah, maka dia dengan marah, hati-hati, awas, ya, kalau guci ibu ini sampai pecah, awas, ya, jangan main bola di dalam rumah. Ternyata betul, main bola kemudian gucinya pecah, perang, mati ya. Yaitu ibunya marah. Dalam kondisi marah itu ibunya misalnya menyumpahi anaknya itu, kasarallahu idhama, semoga Allah menghancurkan tulang belulangmu, ya. Nah ini kalau bahasa Jawa saking marahnya mengatakan ndasmu pecah, itu ya, ya itu. Maka ternyata anak ini berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik sampai menjadi hafid Al-Quran dalam usia masih remaja, dan dia akan memasuki kuliah, ya, mengambil jurusan Al-Quran, Masya Allah, ya. Maka ayahnya senang sekali, kemudian membeli sebuah apartemen yang lama itu ya, dengan harga murah, dan rencana akan dibangun dengan sebuah bangunan yang baru untuk dijadikan sebagai, ya, tempat mungkin ruko, ya, rumah toko, ya, Masya Allah. Maka anaknya diajak, ini wahai Ahmad, namanya Ahmad, ini untuk kamu nanti, biar kamu bisa berkembang bisnis kamu. Wah, terima kasih. Maka saat itulah Ahmad masuk ke dalam apartemen yang sudah lama itu. Ternyata detik-detik itu adalah detik-detik penghancuran apartemen yang dilakukan oleh kontraktor, ya. Orang tuanya berada di dekat mobilnya, kemudian detik itulah Ahmad sedang di dalam, ternyata gedung itu, apartemen itu dihancurkan, langsung runtuh semuanya. Orang tuanya mencari-cari, mana Ahmad tadi? Loh, kok nggak ada? Setelah dibongkar, ternyata Ahmad berada di reruntuhan bangunan tersebut. Barulah sadar bahwa ibunya pernah mengatakan kepada Ahmad di saat dia masih berusia 6 tahun, kasarallahu idhamak, semoga Allah menghancurkan tulang belulangmu. Maka ibunya menangis dan mengingat kalimat yang pernah dia ucapkan 13 tahun yang lalu. Masya Allah, sadar, ya. Ya, karena kuncinya pecah, maka dia dengan marah mengikrarkan kalimat yang buruk terhadap anaknya. Maka kalimat yang buruk itu pun menjadi doa. Maka saudaraku, bapak ibu khususnya yang punya anak-anak, ya, mungkin anaknya nakal, bapak ibu pernah marah kepada anaknya, maka ingat, kemurkaan orang tua itu akan mendatangkan murka Allah. Kalimat yang buruk yang pernah diucapkan bisa jadi menjadi doa-doa. Maka saat inilah saat yang istimewa. Kita batalkan doa-doa buruk kita kepada anak-anak kita. Kita hapuskan kebencian, dendam kita kepada siapapun, kepada setiap muslim. Ikrarkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, ya Allah, pernah aku ucapkan kalimat-kalimat negatif kepada anakku. Ya Allah, batalkanlah kalimat-kalimat buruk itu kepada anakku. Ya Allah, aku ridhoi dia. Ya Allah, turunkanlah ridhamu kepadanya. Aku maafkan dia, turunkanlah maafmu, ampunanmu kepadanya. Ya Allah, ya, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman dalam diriku. Ya Allah, ya, mohon dibatalkan, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya apa? Takdir buruk terhadap seseorang itu bisa dihapuskan dengan doa-doa. Masya Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang belum terjadi, ataupun sedang terjadi, ataupun sesuatu yang sudah terjadi. Doa itu bisa mengubah, ya, Masya Allah, ketika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla menyampaikan,
yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa saja yang Allah kehendaki. Yamhullahu ma yasha'. Allah menghapuskan apa saja yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah mampu menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah induknya segala keputusan Allah, ketetapan Allah. Ya. Maka seseorang yang menghadapi kondisi musibah misalnya, berdoa kepada Allah, Allah akan singkapkan musibahnya. Ya. Maka banyak sekali doa-doa, ya, untuk apa? Tolak bala, untuk memohon kesembuhan. Masya Allah. Bukankah sakit itu bagian dari takdir Allah? Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW pun mengajarkan kepada kita, ketika seseorang mendapatkan musibah sakit, ya, misalnya sakit kepala, ya, pusing karena di PHK, karena susah cari pekerjaan, jadi pusing, tanggungan berat, pegang kepala, bacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Ya. Aku berlindung bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudrati, dan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku hadapi, wa uhadir, dan keburukan yang aku khawatirkan. Masya Allah, sangat istimewa doa Nabi ini. Ya, berlindung kepada kemuliaan Allah, kepada kekuasaan Allah, dari keburukan yang sedang didapati, sedang dihadapi, dan juga keburukan yang akan dikhawatirkan, yang dia khawatirkan belum terjadi. Ya. Bismillah 3 kali. Bismillahi, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Masya Allah. Maka banyak sekali pasien yang Allah sembuhkan, ya, ketika dia mengamalkan doa-doa seperti ini. Masya Allah. Ya. Kemudian, ya, doa ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah beribadah kepada Allah. Maka ibadah kita semuanya itu banyakkan adalah berdoa. Sholat intinya adalah doa. Masya Allah. Zikir-zikir itu banyak doa. Ya. Ikrar kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata mengikrarkan kebaikan, keyakinan-keyakinan itu menjadi doa yang akan Allah pastikan untuk diri kita sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Ya. Ketika kita mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu apapun di bumi maupun di langit yang mampu mendatangkan bahaya. Masya Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata. Ya. Di saat ada penampakan ular, ya, di kampung saya, di sebuah tanaman hias, gitu ya. Ketika disampaikan kepada saya sudah muncul berminggu-minggu, ya, kok ada di situ nggak pindah-pindah. Maka saya datang dan saya dekati dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ular yang tadinya begini mau menyerang, tiba-tiba ketika saya bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, terus jatuh begini. Ya. Saya yakin ini adalah ular dari bangsa jin. Ya. Maka kemudian saya cari pukul, ya. Begitu saya dapatkan, mana ularnya? Udah hilang. Padahal saya nggak jauh. Ya. Cari sebentar, loh nggak ada. Saya obrak-abrik tanaman hiasnya, potnya saya pecah, udah hilang. Ya. Allah telah memenangkan, ya, hambanya ketika memiliki keyakinan yang baik kepada Allah. Bismillahilladzi
la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ini adalah kalimat zikir, ya, sebagai doa menunjukkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ tidak ada permintaan, ya, tidak ada permintaan, tetapi ikrar keyakinan ini lebih dahsyat dibandingkan permintaan. Masya Allah. Sebagaimana ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh tadabbur, lebih istimewa dibandingkan kita berdoa. Masya Allah. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, ya, Allah akan memberikan kepada orang yang disibukkan oleh Al-Quran. Man syaghalahul Qur'anu a'tahullahu afdala mimma yu'tis sa'ili. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, disibukkan dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, murojaah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, menulis, ya, tafsir Al-Quran, disibukkan oleh Al-Quran, Allah berikan kepadanya sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ya. Maka berzikir itu adalah mengikrarkan keyakinan yang baik, ya, tentang Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lebih istimewa dibandingkan kita memohon sesuatu dengan redaksi kita. Masya Allah, ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengistimewakan orang yang disibukkan dirinya oleh Al-Quran Karim. Maka hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, sibukkan diri kita dengan Al-Quran Karim, sehingga kita diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Apalagi sibuk dengan Al-Quran, tambah lagi kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.